Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Quran Perkata. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang ke-229. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Fa in طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله
wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang masa iddah dari seorang wanita yang ditalak oleh, bukan ditolak ya, ditalak oleh suaminya, dicerai oleh suaminya. Yaitu apabila dia telah berhubungan badan selama dia menikah, kemudian dia masih masa haid, belum menopause, maka masa menunggunya adalah 3 kali sucian. Itu masa menunggunya. Nah, kalau menopause lain lagi, 3 bulan. Kalau belum pernah dikumpuli sama sekali, menikah tapi belum pernah berhubungan badan, maka tidak ada masa iddah. Jadi misalkan menikah, terus saat sudah akad selesai, ada itu di mana itu di TikTok apa itu, baru akad selesai terus berantem, nah itu cerai. Maka itu tidak ada masa iddah. Setelah cerai langsung bisa menikah lagi itu wanita kalau belum pernah berhubungan badan dengan suaminya. Tapi kalau sudah pernah berhubungan badan dan dia masih ada masa haid, maka dia harus menunggu selama 3 kali sucian baru bisa menikah dengan laki-laki lain. Nah, apabila dalam masa menunggunya itu suaminya kembali kepadanya, maka statusnya menjadi suami istri kembali tanpa harus menikah ulang. Jadi bedanya rujuk dengan menikah ulang itu bedanya adalah kalau rujuk itu cukup dengan pernyataan kembali. Istriku, mohon maaf saya rujuk kembali. Itu sudah sah. Tapi kalau menikah ulang jadi kalau iddahnya selesai kok belum rujuk, kalau dia mau kembali nikah ulang, harus nikah ulang. Nikah ulangnya adalah dengan seperti menikah baru. Ada mahar, ada wali, ada saksi tentunya ya. Nah, itu. Jadi kalau menikah kembali di saat masa iddah itu cukup dengan pernyataan suami tanpa harus istrinya menyetujui. Jadi tidak ada syarat harus istrinya mau, tidak ada. Kalau suaminya mau rujuk, statusnya sudah suami istri. Nah, kalau istrinya nggak mau, yaitu urusan lain lagi itu. Nanti ada proses lagi itu. Tapi statusnya sudah suami istri, suaminya pegang, itu tidak berdosa. Suaminya memegangi itu tidak berdosa. Gitu ya. Tapi kalau belum rujuk, jangan dipegang-pegang gitu ya. Nah, itu adalah pada ayat sebelumnya. Nah, pada ayat yang akan kita kaji kali ini adalah tentang tolak roj'i. Di mana pada masa awal Islam dulu, itu ternyata ada yang menyalahgunakan. Menyalahgunakan bagaimana? Yaitu adalah mentalak istrinya, pada masa iddahnya dia kembali. Kemudian suami istri. Kemudian ditalak berikutnya. Tunggu masa iddahnya belum selesai, kembali lagi. Itu berulang-ulang, bahkan sampai 100 kali. Itu tidak ada batasan waktu itu. Sehingga kemudian ada yang mengadu kepada Sayyidatina Aisyah. Bagaimana ini ya? Suamiku seperti menggantung aku. Jadi tidak melepas aku, juga tidak mau bermuasyarah dengan baik. Bergaul dengan baik. Tidak mau bergaul dengan baik, tetapi juga tidak melepaskan. Artinya apa? Ketika ditalak, di masa iddahnya, sebelum masa iddahnya kurang sehari selesai, kembali lagi. Roj'i, kembali. Ditalak lagi, sebelum iddahnya selesai kurang sedikit, balik lagi. Itu kan namanya menyiksa itu ya. Itu menyiksa kaum
wanita. Nah, kemudian hal itu diadukan oleh Sayyidatina Aisyah atas aduan wanita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah diam. Ya, Rasulullah diam. Nah, setelah beberapa saat baru turun ayat yang ini. Ya, turun ayat yang ke-229. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tolaqu marrotani. At-tolaqu tolak. Marrotani itu adalah 2 kali kesempatan untuk kembali. Jadi tolak itu bisa kembali suami kepada istri pada masa iddahnya adalah kesempatannya 2 kali saja. Ini tentunya ya membatasi yang sebelumnya tidak ada batasan. Yang sebelumnya bisa berkali-kali, sampai kasihan sekali wanita ya. Ya sampai ratusan kali itu kasihan sekali. Nah, kemudian ini dibatasi hanya 2 kali saja. Ya. Jadi hikmah dibalik bolehnya suami kembali kepada istrinya, tolak roj'i, itu adalah memberi kesempatan kepada suami dan istri ketika dia mentalak, talak kesempatan pertama, ya ada masa iddah menunggu. Barangkali di saat masa iddah menunggu itu suami berpikir atau istri berpikir, ya, ketika dia berantem, maaf, ada aja yang dibicarakan, yang diomongkan itu, del. Begitu cerai, pisah gitu, berpikir, waduh, pikir-pikir kok sayang ya. Apalah alasannya gitu, kena anak, karena sudah cinta. Kemudian saat pisah tumbuh rasa cinta kembali, kangen gitu. Kangen sekali. Maka diberi kesempatan di masa iddah, ya sudah kita kembali berbaik-baikan. Kemudian hidup bersama lagi, bermasalah lagi, berantem lagi, cerai lagi. Ada kesempatan kedua. Kesempatan kedua dipikir-pikir setelah sekian bulan, sebulan, 2 bulan, masih ingin kembali sepertinya. Kok kemudian berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan, ya begitu. Ya, akhirnya sama-sama kembali. Nah, itu kesempatannya ada 2 kali. Ya, itu 2 kali itu sudah dirasa cukup bagi seorang yang secara normal itu untuk introspeksinya itu sudah cukup. Jadi kalau masih berulang-ulang kali ya itu berarti ada sesuatu gitu. Tidak dibenarkan terus berulang-ulang begitu. Maka dibatasi hanya 2 kali kesempatan laki-laki untuk rujuk kembali kepada istrinya yang ditalak. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Kembalinya dengan rujuk ya, bukan dengan nikah yang baru, dengan rujuk. Rujuk itu cukup dengan pernyataan. Fa'imsakun, maka setelah 2 kali mentalak tadi, fa'imsakun, maka ya suami bisa menahan. Menahan itu artinya adalah kemudian kembali, rujuk yang ketiga, rujuk 1, 2, rujuk yang ketiga ini bima'rufin, dengan cara yang baik, yaitu adalah kembali lagi menjadi suami istri dengan cara yang baik, yaitu memenuhi hak dan kewajibannya, sepakat untuk memperbaiki keadaan. Ya. Jadi pilihannya 2, bisa kembali lagi ya dengan cara-cara yang baik, ya, memperbaiki kesalahan sebelumnya, berkomitmen untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing, au tasrihun, atau menceraikan biihsanin, dengan cara yang baik. Jadi atau pilihan yang ketiga adalah diceraikan dengan cara yang baik, karena ini sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kembali. Ada kesempatan tapi sulit sekali. Jadi kesempatan untuk hak kembali tanpa harus menikah baru, menikah ulang, ini cukup hanya 2 kali tadi. Maka pilihannya adalah kamu kembali kepada istrimu dengan cara yang baik,
memperbaiki keadaan, atau menceraikannya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, diihsani dengan cara yang baik. Itu apa? Yaitu adalah dengan memberikan takbutnya, ya. Itu adalah kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, dan papan. Itu diberikan kepada istrinya. Ya, bukan dicerai begitu saja ditinggal. Ya, itu berarti tidak dengan cara ihsan ya. Kemudian kalau harta bersama dijelaskan posisinya, ya dibagi menjadi harta gunung gini, ya diselesaikan dengan cara yang baik, bukan kemudian malah menimbulkan permusuhan, malah menimbulkan dendam, ya akhirnya nggak selesai-selesai urusan. Kalau mau menceraikan dengan cara yang baik, ya menjadi keluarga juga tidak kemudian saling bermusuhan, ya kemudian tetap terhubung silaturahminya. Kalau punya anak diselesaikan hak asuhnya kepada siapa, kemudian setelah ditentukan hak asuhnya tetap diberikan perhatian. Itu ihsan namanya. Bukan kemudian jadi nggak pernah ketemu, kalau ketemu nggak mau nyapa, kemudian udah nggak seperti nggak pernah kenal begitu ya. Nah, jangan seperti itu. Itu ihsan. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ini sangat baik sekali. Wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian suami-suami, ya, anta khudu, untuk kalian mengambil, ya, setelah menceraikan kalian tidak boleh mengambil mimma, dari apa ataitumuhunna, yang telah kalian berikan kepada istrimu dulu, syai'an, sesuatu yang dimaksud adalah mahar. Tidak boleh kau menceraikan istrimu, ya, kemudian kau minta lagi itu yang kau berikan kepada istrimu. Apa mahar? Dulu aku berikan mahar kamu 10 gram emas, sekarang balikan. Nggak boleh, itu haram. Atau dulu kamu jadi istri saya berikan ini motor, saya berikan ini sepeda, saya berikan ini. Sekarang saya balik minta kembali semua. Nggak boleh itu. Ya, tidak boleh. Jadi tidak boleh mengambil lagi apa yang telah diberikan suami kepada istrinya setelah istrinya dicerai. Ya, apalagi yang diberikan dulu cuma seperangkat alat sholat. Misalkan dulu waktu menikahnya apa maharnya? Seperangkat alat sholat. Sajadah, Al-Quran, sama apa itu, mukena gitu ya. Udah tentu cerai dulu minta kembali. Apa yang dulu kamu berikan? Sajadah, mukena, dan apa? Al-Quran. Cuman itu aja. Kalau di Saudi itu, di Mekah, di apa, di Arab Saudi, negara-negara Islam itu maharnya mahal memang. Maharnya itu Nabi aja memberikan mahar kepada istrinya 100 unta gitu ya. Itu mahal sekali. Ya, berarti memang hartanya banyak gitu ya yang diberikan kepada istrinya. Maka sulit menikah dengan apa namanya, sulit menikah itu karena apa, maharnya mahal. Kalau di Indonesia kan kita dengar itu ada yang seperangkat alat sholat dibayar tunai ya, dibayar tunai cuma seperangkat alat sholat. Ya. Tapi kalau maharnya misalkan ya 100 juta misalkan gitu ya, udah kadung diberikan maharnya, ya, dan sudah, ini maksudnya sudah pernah dikumpuli, suami sudah pernah mengumpuli istrinya meskipun hanya sekali, ya, mengumpulinya, bergaul dengannya meskipun hanya sekali, dan tidak disyaratkan ejakulasi, tapi sudah pernah masuk, ya, dijelaskan seperti itu. Sekali saja, maka kemudian tidak boleh yang diberikan 100 juta tadi sebagai mahar itu ditarik kembali, haram. Nah, kalau belum pernah dikumpuli itu lain, itu boleh ditabung separuh. Kalau belum pernah dikumpuli, udah mahar, udah nikah sah, kemudian cerai tanpa belum mau dikumpuli, nggak mau gitu ya, misalkan gitu ya. Lari aja itu istrinya tuh, lari-lari terus, nggak mau. Akhirnya gemes, gemes gitu ya, dicerai. Dah, daripada begini ku cerai saja, maka diminta lagi maharnya. Nah itu boleh, tapi separuh, ya, separuh saja. Tapi kalau udah pernah dikumpuli, udah nggak boleh itu diminta sama sekali. Ini adalah untuk melindungi kerugian di pihak istri, ya. Jadi ini Islam itu betul-betul apa?
betul-betul menjaga hak dan kewajiban yang dulunya wanita itu ya disepelekan, kemudian dijadikan korban. Sekarang itu dengan adanya syariat Islam itu menjadi terlindungi. Dulu bahkan masa jahiliyah itu ya kalau melahirkan anak itu dilihat gitu. Kalau melahirkannya laki-laki ya senang. Tapi kalau melahirkan perempuan itu malu ya. Nah, bahkan ada yang menguburkan anaknya hidup-hidup pada masa jahiliyah. Ya. Dengan adanya Islam itu tidak pernah terjadi. Illa kecuali ayyakhofa ya, kecuali jika keduanya khawatir alla yuqima, bahwa keduanya tidak bisa menjalankan, tidak bisa menegakkan hududallahi, hukum-hukum Allah. Ya, kecuali tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Artinya apa? Tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya satu sama yang lain. Jadi apa? eh, Cerai gitu ya. Kemudian eh, si laki-lakinya nggak mau mencerai, gitu. Nggak mau mencerai ya sampai. Tapi ya kalau ketemu atau masih berkumpul itu ya wanitanya nggak mau, jadi maksiat. Laki-lakinya kadang memukul dan sebagainya, itu tidak, artinya apa? Terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Bahwa suami istri itu mestinya saling menyayangi, ya. Aturan-aturan Allah. So apa itu? Istri adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian baginya. Pakaian itu saling melindungi, saling menjaga, saling menghiasi, kan gitu, serasi. Bukan malah saling menyakiti, ya, nggak cocok. Itu kan tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Bergaul dengan baik, gitu ya, penuhi hak dan kewajibannya. Istri harus taat kepada suami, ya. Suami harus menjaga dan mendidik istri dan sebagainya. Nah itu kalau apabila khawatir tidak bisa melaksanakannya, maka kemudian fa'in khiftu. Apabila kalian khawatir Allah yuqima, bahwasannya kalian tidak bisa ya. Fa'in khiftum, apabila kalian khawatir, kalian ini yang dimaksud adalah para wali-wali dan atau kemudian para hakim. Ya, kalau ada masalah itu kan akan ke wali atau ke hakim, bahkan ke pengadilan. Jika kalian khawatir Allah yuqima, bahwa keduanya itu suami istri itu tidak dapat melaksanakan, tidak dapat menegakkan hududallahi, hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, fima, pada apa ya iftadat, yang istrinya itu membayarnya sebagai tebusan, ya fi maftadat bih, dengannya. Artinya apa ini? Jadi yang tadi suami tidak boleh meminta maharnya, tidak boleh meminta apa saja yang telah diberikan kepada istrinya, tidak boleh, kecuali apa? Kecuali apabila keduanya khawatir tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah sehingga harus cerai. Maka ketika cerai itu ya istri boleh memberikan maharnya kepada suami dan suami boleh mengambil ya apa yang telah diberikan. Jadi pengecualiannya itu. Nah, itu yang disebut sebagai khulu. Khulu itu adalah apa? Perceraian atas permintaan istri. Jadi istri mau melepaskan diri dari suami karena sudah nggak bisa kumpul lagi nih. Kalau kumpul malah terjadi jadi dosa terus, berantem, ya, maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu kalau ya suami pengen gitu ya, istrinya tanpa ada sesuatu yang membolehkan itu tidak mau. Karena sakit atau karena apa ya, sangat-sangat capek, sangat-sangat capek pun sebenarnya masih bisa sih. Ini nggak mau tuh, betul-betul nggak mau melayani suaminya. Itu kan maksiat namanya.
Kenapa kamu nggak mau? Karena sudah gak ada cinta lagi. Udah pengen apa namanya, pengen pisah padanya. Nggak cocok gitu ya. Bukan karena apa? Bukan karena dia ingin apa merasakan laki-laki yang lain dan sebagainya. Kan ada motivasi seperti itu. Jadi karena dia kaya, dia mampu, ya dia lakukan khulu. Khulu itu apa? Sudah. Jadi dulu kamu beri mahar saya 100 juta, sekarang saya berikan 100 juta. Asal kamu bisa menceraikan saya. Kamu mau menceraikan saya, maka saya kembalikan maharnya. Ya, itu boleh. Namanya khulu itu. Yang nggak boleh tadi kan kalau apa tidak ada khulu. Ya, mahar nggak boleh diminta lagi. Jadi beri kok diminta lagi, nggak boleh. Tapi kalau ini adalah atas kemauan istri supaya bisa lepas dari suaminya, maka dia membayar kembali atau mengembalikan kembali maharnya. Baik sebagian maupun seluruhnya. 100 juta, saya kembalikan 50 juta, mau nggak kamu menceraikan saya? Oke, cerai. Jadi proses cerainya. 50 juta mau? Nggak mau. 100 juta. Ada, saya pernah berikan yang lain-lain. Nah, sudah saya tambah lagi. Itu maunya suami istrinya itu mau lepas dari suaminya. Itu boleh. Ya. Nah, ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ya, pada waktu itu ada seorang sahabiah bernama Jamilah. Ya, bernama Jamilah. Itu istrinya Sabit bin Qais. Ya. Nah, satu ketika Jamilah ini mengadu kepada Nabi. Wahai Nabi, aku sudah tidak bisa lagi menaati suamiku. Aku khawatir kalau kondisi seperti ini terus aku jadi maksiat. Aku khawatir kepada kekafiran. Jadi ya. Jadi bukan karena akhlaknya, tapi karena memang apa ya, khawatir aku akan kembali kepada kekafiran kalau seperti ini terus. Ya. Maka ditanya oleh Nabi, maukah kamu mengembalikan kebun yang dulu pernah diberikan oleh suami kamu? Ya, baik ya Rasulullah, kalau memang itu bisa eh, menjadikan dia menceraikan aku akan kembalikan kebun itu. Maka dipanggillah Sabit bin Qais, wahai Sabit, ya ini istrimu, ya kebunnya dikembalikan kepada kamu, ceraikan dia. Nah begitu ya, itu hulu. Tilka hududullahi, demikianlah hududullahi, hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian sekali-kali melanggarnya. Apa tadi disebutkan tentang tolak, tentang hak kembali, rojai, tentang khulu, tentang tadi mahar yang nggak boleh diminta dan sebagainya. Itu ketentuan-ketentuan Allah itu jangan sekali-kali kalian melanggarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya, menentukan hukum-hukum ini agar kemudian hamba-hambanya itu ya itu bisa hidup dengan damai dan tenang, tidak kisruh terus, tidak ada jalan keluar. Kalau memang sudah tidak ada lagi ya eh, cara untuk terus mempertahankan rumah tangga, ya keluar dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang baik. Tapi kalau tadi sampai wanita harus khulu, ya kalau memang itu memang satu-satunya cara agar istrinya bisa terbebas dari apa ya namanya ya, dari situasi yang dia tidak suka, ya, yang kemudian menjadikan dia khawatir untuk tidak bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah berupa saling memberikan hak dan kewajibannya, ya maka boleh melakukan khulu. Khulu haram ketika apa? Ketika motivasinya adalah motivasi mempermainkan. Jadi dia mau pada si A, kemudian sudah sama si A, dia mau sama si B sana, ya karena dia kaya, wanita kaya, jadi balikan semua maharnya segala macam agar dia bisa lepas menikah dengan sana. Itu yang haram. Ya. Jadi eh, kita mesti hati-hati terhadap hukum-hukum Allah ini. Waman dan siapa saja ya ta'adda yang melanggar hududallahi.
hukum-hukum Allah, faulaika, maka mereka itulah yaitu mereka itu al-zalimuna, yaitu orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Yang zalim itu adalah ya meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi sudah ada ketentuan Allah, kalau dilanggar itu termasuk orang yang zalim. Ya, orang yang zalim berhak atas mereka adalah nanti siksaan Allah di neraka. Ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'in tollakoha, maka apabila suami mentalaknya sudah 2 kali kesempatan, kemudian mentalaknya yang ketiga, ini tolak ba'in namanya. Fala tahillu, maka tidak halal lahu bagi suaminya yang telah mentalak ketiga kali ini. Jadi tadi sudah 2 kali kesempatan, kemudian ini ayat ini adalah kalau mentalaknya lagi, berarti talak ketiga, ini talak ba'in. Maka tidak halal bagi suami itu mim ba'du, setelah menceraikan tadi, hatta tangkiha, sehingga dia boleh kembali ini sampai wanita tadi itu nikah zaujan ghairah, zaujan suami ghairah, yang selain suaminya tadi awal. Ya, jadi nggak boleh kembali. Jadi istrinya harus menyelesaikan masa iddah, kemudian istrinya tadi menikah dengan laki-laki lain. Bukan hanya menikah, tapi juga berhubungan suami istri dengan cara sukarela. Tidak ada paksaan, tidak ada settingan, tidak ada skenario dan sebagainya. Harus alami, natural. Kalau semua settingan itu tidak sah, batal itu. Ini hukum. Jadi harus natural. Menikah dengan suami yang lain dan sudah berhubungan badan, kemudian cerai, iddahnya selesai, baru boleh menikah dengan suami yang awal tadi. Itu tolak ba'in namanya. Biasanya kalau seorang itu sudah cinta, tentu tidak ingin istrinya itu berhubungan dengan yang lain. Tidak ingin itu. Ya. Maka itu hati-hati dalam mentalak. Kalau sudah talak ketiga, baru terasa menyesalnya, begitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan tolak tuh ya. Sampai ketiga repot nanti. Fa'in tolakoha, maka apabila suami yang kedua tadi menceraikannya, ya, muhallil namanya tadi, fala junaha alaihima, ya, sudah isya ya, insyaallah dilanjutkan di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya insyaallah dilanjutkan di pekan yang akan datang untuk tolak ba'in. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.